Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat namun kolbu, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dialah yang membolak-balikkan hati manusia, melapangkan dada orang yang Dia kehendaki, serta membimbing hamba-hambanya menuju jalan yang penuh cahaya dan keberkahan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, manusia paling mulia yang mengajarkan kepada kita bahwa keberkahan hidup bukan hanya diukur dari banyaknya harta, tetapi dari hati yang dekat kepada Allah, rezeki yang halal, amal yang diterima, dan kehidupan yang dipenuhi rasa syukur. Sahabatku, pernahkah engkau merasa ada perubahan-perubahan kecil dalam dirimu yang sulit dijelaskan? Bukan perubahan pada jumlah hartamu, bukan pula perubahan pada pekerjaanmu, tetapi perubahan pada hatimu. Engkau lebih mudah tersentuh ketika mendengar ayat Al-Quran, lebih mudah menangis ketika berdoa, lebih ringan memaafkan, lebih menikmati kesunyian bersama Allah daripada keramaian yang melelahkan. Mungkin sebagian orang menganggap semua itu biasa, namun boleh jadi itulah bentuk bimbingan Allah yang sangat berharga. Sahabat namun kolbu, dalam kehidupan ini Allah tidak selalu membimbing seorang hamba melalui peristiwa yang besar. Seringkali Allah memulainya dari perubahan-perubahan kecil di dalam hati, perubahan yang tidak disadari oleh orang lain, namun perlahan mengubah seluruh arah kehidupan seseorang. Perubahan itu bukanlah jaminan bahwa rezeki tertentu pasti akan segera datang, namun hati yang dibimbing oleh Allah akan lebih siap menerima nikmat dengan syukur, menghadapi ujian dengan sabar, dan menjalani kehidupan dengan penuh keberkahan. Hari ini, mari kita renungkan 10 isyarat spiritual yang sering diabaikan, padahal bisa menjadi pengingat bahwa Allah sedang membimbing hati seorang hamba menuju kehidupan yang lebih baik. Semoga renungan ini membuat kita lebih peka terhadap nikmat-nikmat yang selama ini mungkin terlewatkan, dan semoga hati kita semakin dekat kepada Allah. Yang pertama, hatimu lebih mudah tersentuh saat mendengar ayat-ayat Allah. Sahabat namun kolbu, ada masa ketika seseorang mendengar ayat Al-Quran, namun hatinya tetap biasa saja, lidahnya mendengar, tetapi jiwanya tidak bergerak. Namun ketika Allah mulai melembutkan hati seorang hamba, keadaan berubah. Satu ayat mampu membuatnya merenung sepanjang hari. Satu nasihat mengingatkannya kepada akhirat. Satu bacaan Al-Quran membuat air matanya mengalir. Bukan karena ia lemah, melainkan karena hatinya mulai hidup. Sahabatku, hati yang hidup adalah nikmat yang sangat besar, karena tidak semua orang diberi kemampuan untuk merasakan sentuhan iman. Ada yang membaca Al-Quran hanya sebagai rutinitas, namun ada pula yang membacanya sambil merasakan bahwa Allah sedang berbicara langsung kepada dirinya. Perbedaan itu bukan terletak pada suara, tetapi pada keadaan hati. Jika akhir-akhir ini engkau lebih mudah terharu ketika mendengar ayat-ayat Allah, lebih khusyuk ketika sholat, lebih sering merenungkan makna Al-Quran, maka jangan anggap itu sebagai hal biasa. Bersyukurlah, karena itu adalah salah satu nikmat terbesar yang Allah tanamkan dalam jiwa seorang mukmin. Dan hati yang hidup akan lebih mudah menerima petunjuk menuju jalan yang penuh keberkahan. Yang kedua, engkau lebih sering mengingat Allah di tengah kesibukan sehari-hari. Sahabat namun kolbu, dunia selalu menawarkan kesibukan, pekerjaan, usaha, keluarga, tanggung jawab. Semuanya menyita perhatian.
Namun di tengah semua itu, ada hamba-hamba yang tetap mengingat Allah. Bukan hanya ketika berada di masjid, tetapi juga ketika bekerja, ketika berkendara, ketika berjalan, ketika menunggu, ketika menghadapi masalah. Lidahnya perlahan mengucapkan, Subhanallah, Alhamdulillah, Astaghfirullah, La ilaha illallah, tanpa dipaksa, tanpa dibuat-buat, karena hati telah terbiasa mengingat Robnya. Sahabatku, inilah salah satu isyarat spiritual yang sangat indah ketika Allah membuat hati kita mudah berzikir. Sesungguhnya Allah sedang menjaga hati itu agar tidak mudah dikuasai oleh kegelisahan dunia. Zikir bukan sekedar rangkaian kata. Zikir adalah pengikat hati, penguat jiwa, penyejuk pikiran, dan pengingat bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Jika akhir-akhir ini engkau lebih mudah mengingat Allah di sela-sela aktivitas, lebih cepat mengucapkan istighfar ketika berbuat salah, lebih ringan bersolawat, lebih sering memuji Allah atas nikmat yang kecil, maka bersyukurlah. Karena hati yang dipenuhi zikir akan lebih mudah dipenuhi ketenangan. Dan dari ketenangan itulah lahir kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, kejujuran dalam bekerja, serta kesabaran dalam menghadapi setiap ujian kehidupan. Sahabat namun kolbu, seringkali kita menunggu tanda-tanda besar dalam hidup. Padahal, Allah lebih dahulu menghadirkan perubahan kecil di dalam hati. Hati yang mulai mencintai Al-Quran, hati yang mulai menikmati zikir, hati yang mulai rindu kepada Allah. Jangan pernah meremehkan perubahan-perubahan itu, karena dari sanalah seringkali Allah memulai perjalanan seorang hamba menuju kehidupan yang lebih penuh iman, lebih tenang, dan lebih dipenuhi keberkahan. Sahabat namun kolbu, semakin dekat seorang hamba kepada Allah, semakin ia menyadari bahwa nikmat terbesar bukanlah bertambahnya harta, melainkan bertambahnya cahaya di dalam hati. Karena hati yang dipenuhi cahaya iman akan mampu melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi hanya mengejar dunia, ia mulai mengejar ridha Allah. Dan dari situlah keberkahan perlahan hadir dalam setiap langkah kehidupannya. Mari kita lanjutkan renungan kita. Yang ketiga, engkau lebih mudah bersyukur atas nikmat yang selama ini terlupakan. Sahabat namun kolbu, ada masa ketika kita bangun di pagi hari, namun yang pertama kali kita pikirkan adalah kekurangan, pekerjaan yang belum selesai, masalah yang belum terpecahkan, keinginan yang belum tercapai. Akibatnya, hari dimulai dengan keluhan. Padahal Allah telah lebih dahulu melimpahkan begitu banyak nikmat. Napas yang masih teratur, tubuh yang masih dapat bergerak, mata yang masih dapat melihat, keluarga yang masih dapat ditemui, kesempatan untuk kembali bersujud. Semua itu adalah karunia yang tidak ternilai. Sahabatku, ketika Allah mulai membimbing hati seorang hamba, cara pandangnya berubah. Ia mulai melihat nikmat sebelum melihat kekurangan. Ia mengucapkan Alhamdulillah, bukan hanya ketika memperoleh sesuatu yang besar, tetapi juga ketika menikmati secangkir air, udara pagi, senyum anak, atau kesempatan membaca Al-Quran. Inilah syukur yang sesungguhnya. Dan Allah telah menjanjikan bahwa orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Tambahan itu tidak selalu berupa harta, kadang berupa ketenangan, kadang berupa kesehatan, kadang berupa keluarga yang harmonis, kadang berupa hati yang selalu merasa cukup. Jika akhir-akhir ini engkau lebih mudah mensyukuri hal-hal sederhana, lebih sedikit membandingkan hidup dengan orang lain, lebih menikmati apa yang Allah titipkan, maka bersyukurlah. Karena hati yang bersyukur sedang dipersiapkan untuk menerima amanah yang lebih besar dengan penuh kebijaksanaan. Yang keempat, engkau lebih mudah menyesali dosa dan segera kembali beristighfar. Sahabat namun kolbu,
Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Kita semua pernah hilaf, pernah lalai, pernah terjatuh dalam dosa. Namun yang membedakan seorang mukmin bukanlah karena ia tidak pernah bersalah, melainkan karena ia segera kembali kepada Allah. Ketika hati mulai hidup, dosa tidak lagi terasa ringan. Ucapan yang menyakiti orang lain membuat hati gelisah. Kelalaian dalam ibadah menghadirkan penyesalan. Kesalahan kecil pun mendorong kita untuk segera beristighfar. Sahabatku, perasaan seperti ini adalah nikmat, karena hati yang masih mampu menyesali dosa adalah hati yang belum ditinggalkan oleh cahaya hidayah. Sebaliknya, hati yang terus melakukan kesalahan tanpa rasa bersalah perlu banyak bermuhasabah dan memohon kelembutan hati kepada Allah. Sahabat namun kolbu, jangan pernah malu memperbanyak istighfar, karena istighfar bukan hanya untuk menghapus dosa. Istighfar juga membersihkan hati, menenangkan jiwa, menguatkan harapan, dan mengingatkan kita bahwa rahmat Allah selalu lebih luas daripada kesalahan kita. Jika akhir-akhir ini engkau lebih cepat meminta maaf, lebih mudah mengakui kesalahan, lebih sering mengucapkan astagfirullah, dan lebih sungguh-sungguh memperbaiki diri, maka jagalah kebiasaan itu. Karena hati yang lembut untuk bertaubat adalah hati yang sedang Allah bimbing menuju jalan yang lebih penuh rahmat dan keberkahan. Sahabat namun kolbu, syukur membuat hati melihat nikmat. Istighfar membuat hati kembali bersih. Dan ketika syukur serta istighfar hidup dalam diri seorang hamba, ia akan menjalani kehidupan dengan jiwa yang lebih lapang, lebih tenang, lebih dekat kepada Allah. Sebab keberkahan tidak hanya dimulai dari bertambahnya rezeki, tetapi seringkali dimulai dari hati yang semakin mengenal Rabb-Nya dan semakin tulus kembali kepadanya. Sahabat namun kolbu, hidayah Allah sering datang dengan sangat lembut, tidak selalu melalui peristiwa besar yang mengguncangkan kehidupan. Terkadang ia hadir melalui perubahan kecil yang hanya dapat dirasakan oleh pemilik hati itu sendiri. Keinginan untuk menjadi lebih baik, kerinduan untuk lebih dekat kepada Allah, sangat memperbaiki akhlak, semangat memperbaiki akhlak. Semua itu adalah nikmat yang tidak dapat dibeli dengan apapun di dunia. Mari kita lanjutkan renungan kita. Yang kelima, engkau mulai menikmati kesunyian untuk bermunajat kepada Allah. Sahabat namun kolbu, ada masa ketika seseorang merasa tidak nyaman jika sedang sendiri. Ia selalu ingin mencari keramaian, mencari hiburan, mencari kesibukan agar tidak perlu berdiam diri. Namun ketika Allah mulai melembutkan hati seorang hamba, kesunyian tidak lagi terasa menakutkan. Justru di saat-saat sunyi, ia menemukan kedamaian. Ia menikmati duduk setelah sholat, membuka Al-Quran, mengangkat kedua tangan, berbicara kepada Allah dengan penuh kejujuran, mengakui kelemahan dirinya, memohon ampun, memohon petunjuk, dan mengadukan seluruh beban yang selama ini tidak mampu ia ceritakan kepada siapapun. Sahabatku, betapa indahnya saat seorang hamba mulai merasa cukup bersama Allah. Bukan berarti ia menjauhi manusia, namun ia menyadari bahwa ada ruang dalam hatinya yang hanya dapat dipenuhi oleh kedekatan dengan Rabb semesta alam. Jika akhir-akhir ini engkau mulai menikmati sholat malam meskipun hanya sesekali, lebih suka berzikir dalam keheningan, lebih tenang saat bermunajat, maka jangan anggap itu sebagai kebiasaan biasa, karena itu adalah salah satu karunia yang Allah berikan kepada hamba yang sedang Dia panggil untuk semakin dekat kepadanya. Yang keenam, engkau lebih ringan membantu orang lain tanpa mengharapkan balasan. Sahabat namun kolbu, ketika hati masih dikuasai oleh kepentingan dunia, kita sering bertanya, apa untungnya bagiku? Apa yang akan kudapat jika aku membantu? Namun perlahan Allah mengubah cara berpikir seorang hamba. Ia mulai merasakan kebahagiaan ketika dapat memberi, bukan ketika menerima. Ia mulai merasa cukup bahagia hanya karena melihat orang lain tersenyum. Ia mulai ringan mengulurkan tangan kepada yang membutuhkan,
tanpa menghitung balasan dari manusia, karena ia yakin balasan terbaik datang dari Allah. Sahabatku, inilah salah satu isyarat spiritual yang sangat indah. Hati yang mudah berbagi adalah hati yang mulai memahami hakikat rezeki, bahwa rezeki bukan hanya tentang apa yang kita simpan, tetapi juga tentang apa yang kita manfaatkan di jalan Allah. Seringkali Allah tidak langsung menambah harta seseorang, namun Allah lebih dahulu memperluas hatinya, membuatnya lebih dermawan, lebih peduli, lebih mudah berempati. Dan dari hati seperti itulah keberkahan tumbuh. Jika akhir-akhir ini engkau lebih ringan bersedekah, lebih mudah membantu keluarga, lebih senang mendoakan orang lain, lebih bahagia ketika melihat saudaramu memperoleh kebaikan, maka bersyukurlah, karena hati yang senang memberi adalah hati yang sedang Allah didik menjadi tempat turunnya keberkahan. Sahabat namun kolbu. Kesunyian yang dipenuhi doa dan tangan yang ringan membantu sesama adalah dua nikmat yang sering kita tidak sadari. Padahal, melalui keduanya Allah sedang mengubah hati seorang hamba dari hati yang sibuk mengajar dunia menjadi hati yang lebih sibuk mengejar ridhonya. Dan ketika ridho Allah menjadi tujuan utama, maka keberkahan akan hadir dalam berbagai bentuk yang tidak selalu dapat diukur dengan harta, tetapi selalu dapat dirasakan oleh hati yang penuh iman. Sahabat namun kolbu. Semakin hati dipenuhi cahaya iman, semakin halus pula cara Allah membimbingnya. Allah tidak selalu mengirimkan nasihat melalui peristiwa yang besar. Terkadang Allah hanya mengubah satu kebiasaan kecil, satu cara berpikir, satu doa yang lebih tulus, satu penyesalan yang lebih dalam. Namun dari perubahan kecil itulah seluruh arah kehidupan seorang hamba dapat berubah. Mari kita lanjutkan renungan kita. Yang ketujuh, engkau lebih mudah memaafkan dan tidak lagi senang memelihara dendam. Sahabat namun kolbu. Salah satu tanda hati sedang bertumbuh adalah ketika ia mulai merasa lelah menyimpan kebencian. Dahulu mungkin setiap kali mengingat orang yang menyakiti kita, hati dipenuhi amarah, sulit melupakan, sulit memaafkan. Bahkan doa-doa kita lebih banyak dipenuhi keinginan agar orang itu menerima balasan. Namun ketika Allah mulai melembutkan hati, perasaan itu perlahan berubah. Kita mulai memahami bahwa memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan. Memaafkan adalah membebaskan hati dari beban yang selama ini menguras ketenangan. Sahabatku, orang yang memaafkan bukanlah orang yang lemah, justru ia kuat, karena ia mampu mengalahkan hawa nafsunya. Ia menyerahkan urusan keadilan kepada Allah yang Maha Adil. Ia memilih menjaga kebersihan hati daripada memelihara luka. Dan ketika hati menjadi bersih, ia lebih mudah dipenuhi rasa syukur, lebih mudah menerima nasihat, lebih mudah merasakan nikmat ibadah. Jika akhir-akhir ini engkau lebih mudah memaafkan, lebih memilih mendoakan daripada membalas, lebih ingin menjaga kedamaian daripada memenangkan pertengkaran, maka bersyukurlah. Karena hati yang mudah memaafkan adalah hati yang sedang Allah lapangkan dengan rahmat-Nya. Yang kedelapan, engkau lebih takut kehilangan ridha Allah daripada kehilangan penilaian manusia. Sahabat namun kolbu. Ada masa ketika manusia sangat sibuk menjaga citra di hadapan sesama. Takut tidak dipuji, takut tidak dianggap, takut tidak dihargai. Akibatnya banyak keputusan diambil hanya agar memperoleh pengakuan. Namun ketika Allah mulai memperbaiki hati seorang hamba, ukuran hidupnya berubah. Ia mulai bertanya, apakah Allah ridho dengan apa yang kulakukan? Pertanyaan itu perlahan mengalahkan keinginan untuk dipuji manusia. Ia tetap bekerja dengan baik meskipun tidak ada yang melihat. Ia tetap jujur meskipun ada kesempatan untuk berbuat curang. Ia tetap menjaga amanah meskipun tidak ada yang mengawasi. Karena ia sadar Allah selalu melihat. Sahabatku, inilah kebebasan yang sesungguhnya ketika hati tidak lagi diperbudak oleh penilaian manusia. Ia cukup mencari ridha Allah.
Dan ketika Allah ridha, tidak ada pujian manusia yang mampu menambah kemuliaannya. Tidak ada celaan manusia yang mampu mengurangi nilainya di sisi Allah. Jika akhir-akhir ini engkau lebih tenang meskipun tidak dipuji, lebih ikhlas melakukan kebaikan secara diam-diam, lebih berhati-hati menjaga niat, maka bersyukurlah, karena Allah sedang mengajarkanmu makna keikhlasan, dan keikhlasan adalah salah satu pintu terbesar menuju keberkahan hidup. Sahabat namun kolbu, hati yang mampu memaafkan, dan hati yang lebih mencari ridha Allah daripada pujian manusia adalah dua anugerah yang sangat besar. Keduanya tidak lahir dalam semalam, melainkan tumbuh melalui doa, muhasabah, dan bimbingan Allah yang terus-menerus. Maka jagalah hati yang sedang Allah lembutkan, karena dari hati yang bersih itulah akan lahir amal-amal yang diberkahi dan kehidupan yang semakin dekat kepada rahmat-Nya. Insya Allah akan dilanjutkan pada bagian 5 dengan poin ke-9. Poin ke-10, sahabat namun kolbu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita hingga penghujung renungan ini. Semoga setiap perjalanan yang kita renungkan hari ini menjadi sebab bertambahnya keimanan, semakin kuatnya tawakal, dan semakin tumbuhnya rasa syukur di dalam hati kita. Mari kita renungkan dua isyarat spiritual terakhir. Yang ke-9, engkau lebih mudah menerima takdir Allah tanpa kehilangan semangat untuk berikhtiar. Sahabat namun kolbu, salah satu tanda hati yang mulai dewasa adalah ketika ia mampu menyeimbangkan antara ikhtiar dan tawakal. Dahulu mungkin kita mudah kecewa ketika hasil tidak sesuai harapan. Sedikit kegagalan membuat semangat hilang, sedikit penolakan membuat hati putus asa. Namun ketika Allah mulai membimbing hati seorang hamba, cara pandangnya berubah. Ia tetap bekerja dengan sungguh-sungguh, tetap belajar, tetap berdoa, tetap memperbaiki diri. Namun setelah semua ikhtiar dilakukan, ia menyerahkan hasilnya kepada Allah. Bukan karena menyerah, melainkan karena percaya. Percaya bahwa Allah mengetahui apa yang belum mampu dipahami oleh dirinya. Sahabatku, orang yang bertawakal bukanlah orang yang pasif. Ia adalah orang yang bekerja keras. Namun hatinya tidak bergantung kepada hasil. Hatinya bergantung kepada Allah. Jika hasil sesuai harapan, ia bersyukur. Jika hasil belum sesuai harapan, ia bersabar. Karena ia yakin, adapun keputusan Allah pasti mengandung hikmah. Jika akhir-akhir ini engkau lebih tenang menerima kenyataan, namun tetap semangat memperbaiki usaha, maka bersyukurlah. Karena hati yang seperti itulah yang akan lebih mudah menikmati perjalanan hidup tanpa kehilangan harapan. Yang ke-10, engkau semakin merindukan pertemuan dengan Allah melalui amal soleh. Sahabat namun kolbu, inilah isyarat spiritual yang paling dalam dan mungkin yang paling indah. Pada awal perjalanan, banyak dari kita beribadah karena takut akan azab atau karena berharap memperoleh berbagai nikmat dunia. Semua itu adalah bagian dari perjalanan iman. Namun seiring waktu, Allah mengubah hati seorang hamba. Ia mulai merasakan kebahagiaan ketika dapat sujud, merasa damai saat membaca Al-Quran, merasa tenang ketika berzikir, merasa bahagia ketika dapat membantu orang lain. Karena ia mulai memahami bahwa tujuan hidup bukan sekadar mengumpulkan dunia, melainkan mempersiapkan diri untuk bertemu Allah. Sahabatku, ketika hati mulai dipenuhi kerinduan kepada Allah, dunia tidak lagi menjadi tujuan utama. Dunia hanya menjadi jalan untuk beramal, mencari nafkah menjadi ibadah, mendidik anak menjadi ibadah, melayani keluarga menjadi ibadah, menolong sesama menjadi ibadah. Semua dilakukan karena ingin memperoleh ridha Allah. Jika akhir-akhir ini engkau lebih sering memikirkan bagaimana agar Allah meridhai hidupmu, lebih senang memperbanyak amal daripada mengejar pujian, lebih menikmati ibadah daripada kemewahan dunia, maka bersyukurlah.
karena itu adalah salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Sahabat Namun Kolbu, hari ini kita telah merenungkan 10 isyarat spiritual yang seringkali tampak sederhana, namun sesungguhnya sangat berharga. Hati yang mudah tersentuh oleh Al-Quran, lisan yang ringan berzikir, jiwa yang pandai bersyukur, hati yang segera beristighfar ketika berbuat salah, kesunyian yang dipenuhi munajat, tangan yang ringan membantu sesama, hati yang mudah memaafkan, keinginan untuk mencari ridha Allah, kemampuan menerima takdir dengan penuh tawakal, dan kerinduan untuk semakin dekat kepada Allah melalui amal soleh. Sahabatku, semua itu bukanlah hal yang kecil, karena boleh jadi Allah sedang membimbingmu sedikit demi sedikit menuju kehidupan yang lebih penuh keberkahan. Keberkahan bukan selalu berarti bertambahnya jumlah harta. Keberkahan adalah ketika hati merasa cukup, ibadah terasa nikmat, keluarga dipenuhi kasih sayang, rezeki yang sedikit terasa mencukupi, waktu menjadi lebih bermanfaat, ilmu membawa manfaat, dan setiap langkah semakin mendekatkan kita kepada Allah. Maka, jangan pernah meremehkan perubahan kecil dalam hatimu. Jaga salatmu, perbanyak membaca Al-Quran, biasakan lisanmu dengan istighfar, ringankan tanganmu untuk bersedekah, hormati kedua orang tuamu, jaga amanah dalam pekerjaanmu, perbaiki akhlakmu setiap hari. Dan jangan pernah berhenti berharap kepada Allah, karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan satu langkah kecil yang dilakukan dengan ikhlas. Mungkin hari ini engkau belum melihat perubahan besar dalam kehidupanmu, namun jika Allah telah mengubah hatimu menjadi lebih dekat kepadanya, maka sesungguhnya engkau telah menerima salah satu nikmat terbesar yang akan menjadi bekal untuk menjalani kehidupan dengan penuh ketenangan dan keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga hati kita agar selalu hidup dalam cahaya iman, melapangkan rezeki kita dengan jalan yang halal dan penuh keberkahan, menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, menguatkan langkah kita dalam kebaikan, mengampuni dosa-dosa kita, dan mempertemukan kita kelak bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Namun Kolbu, jika renungan hari ini menyentuh hati Anda, mari kita bersama-sama menyebarkan manfaat kepada lebih banyak saudara kita. Jangan lupa tekan tombol like agar semakin banyak orang yang kembali mengingat Allah melalui setiap renungan di channel Namun Kolbu. Tuliskan di kolom komen, "Ya Allah, hidupkan hatiku dengan iman, lapangkan rezekiku dengan keberkahan, dan jadikan aku hamba yang selalu bersyukur serta istiqomah di jalanmu." Semoga doa sederhana itu menjadi pengingat bahwa keberkahan hidup selalu berawal dari hati yang dekat kepada Allah. Share video ini kepada keluarga, sahabat, dan siapa saja yang sedang mencari ketenangan, agar mereka ikut merasakan kekuatan dari mengingat Allah dan semakin yakin bahwa setiap langkah menujunya tidak pernah sia-sia. Dan jangan lupa subscribe channel Namun Kolbu agar kita dapat terus belajar bersama memperkuat iman, memperdalam tawakal, memperbanyak syukur, serta mengambil hikmah dari setiap perjalanan kehidupan. Semoga Allah menerima seluruh amal kita, menjaga hati kita dalam cahaya hidayahnya, melimpahkan rezeki yang halal, luas dan penuh keberkahan, serta menutup usia kita dengan husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.